Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa dikumpulkan kembali dalam acara asistensi pekanan di mana materinya adalah terkait dengan sirah nabawiyah. Baik, kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan umatnya senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Mungkin langsung saja untuk menghemat waktu, materi kali ini adalah tentang Bai'ah Aqobah 2. Kepada Ustadz Daniel Barkah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jalla bisa kembali bermuajahah, berbekal harapan mudah-mudahan seluruh aktivitas kita dimudahkan, dilancarkan, diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itbaq kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, melanjutkan episode yang kemarin, yakni Bai'ah Aqobah 1 dan sekarang masuk di Bai'ah Aqobah 2. Ada beberapa catatan yang kemudian perlu saya sampaikan di awal bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW ini bersifat alami, bersifat internasional. Jadi dakwahnya Nabi ke Taif, dakwahnya para sahabat ke Habsyah, dakwahnya nanti Nabi SAW ke kota Madinah atau Yasrib saat itu menjadi tanda bahwa dakwah Islam tidak hanya untuk teritorial Mekah saja. Jika kita katakan bahwa dakwah Islam itu awalnya dari Mekah, itu iya. Tetapi tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang Mekah. Pada faktanya dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sifatnya internasional. Jadi Taif didakwahi, Habsyah yang notabene orang-orang kulit hitam didakwahi, Madinah didakwahi, Syam didakwahi, Persia didakwahi, ya sampai ke bumi Indonesia kita hari ini. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini data yang kemudian menjadi aksioma ya, bahwa perbedaan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain adalah jika nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu sifat dakwah mereka lokal. Bani Israel, Nabi Bani Israel untuk Bani Israel. Nabi Persia untuk Persia. Nabi India untuk India. Tapi Nabiullah Muhammad diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi nabi bagi seluruh alam, seluruh umat manusia, siapapun dan dimanapun mereka tinggal. Ini bukti sekali lagi bahwa Nabi Muhammad memang diutus untuk seluruh alam. Dengan tadi dakwah ke Taif, dakwah ke Habsyah, dakwah ke Yasrib. Itu ya poin yang pertama. Teman-teman yang Allah muliakan, akidah Islam itu menyatukan, tidak sampai berdampak pada perpecahan. Justru gara-gara Islam yang tadinya berpecah belah jadi bersatu. Contoh konkretnya adalah suku Aus dan Khazraj.
Itu menyatukan mereka berdua, kedua suku tersebut. Yang tadinya suku ini tidak kunjung berhenti berperang, tidak kunjung berhenti illallah Muhammad Rasulullah, maka semua yang kemudian menjadi pertikaian mereka selesai sudah. Dan itu menjadi menyatukan, bukan memecah belah. Maka agak heran ketika Islam sudah dimiliki, tapi ruang-ruang perpecahannya semakin luas. Ini agak akidah sudah ditanamkan, ibadah sudah dilaksanakan, tetapi kok kemudian berdampak pada perpecahan ini, something wrong sepertinya dalam pelaksanaan ibadah atau Islam jika berdampak pada perpecahan. Allah bahwa agama Islam memiliki tokoh-tokoh yang punya pengaruh besar, punya pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan dakwah itu sendiri. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tokoh-tokoh ini tidak bisa dinafikan di dalam lintasan sejarah. Bahwa agama Islam tidak akan terlepas dari para tokoh. Ini perlu ditegaskan bahwa sekali lagi agama Islam tidak akan terlepas dari tokoh. Dan setiap zaman pasti ada tokoh. Dalam bahasa hadis Nabi SAW sampaikan, per 100 tahun selalu ada mujaddid namanya. Per 100 tahun. Jadi setiap 100 tahun durasinya ada satu orang mujaddid. Ayyujaddida dinahu, yang kemudian memperbaharui, memperbaiki kualitas agama yang kemudian dikenal dengan nama agama Islam. Jadi selalu ada mujaddid. Itu tokoh yang akan ada di sepanjang zaman terkait dengan sejarah agama Islam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di zaman Nabi Muhammad tentu banyak tokoh. Ada Nabi sendiri SAW dan kemudian para sahabat. Yang masing-masing sahabat semuanya menjadi tokoh-tokoh penting. Bahkan secara sederhana kita akan simpulkan bahwa para sahabat tampil sebagai pengejawantahan, sebagai gambaran karakter manusia secara umum. Sahabat-sahabat yang kemudian Nabi miliki, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya, itu merupakan gambaran real tentang karakter, tentang kompetensi, tentang kualitas orang-orang Islam nantinya. Ya, ada yang mirip-mirip Umar mungkin di dalam aktivitas hidupnya dan dakwahnya. Ada yang mirip-mirip Abu Bakar dakwahnya. Ada yang mirip-mirip Utsman, mirip-mirip Ali dakwahnya. Dan masing-masing ya punya kecenderungan, punya fashionnya. Tidak lantas kemudian misalkan teman-teman, saya tambahkan poinnya. Seorang Abu Hurairah itu tidak bisa kemudian diandalkan sedekahnya. Jadi Abu Hurairah tidak lantas bisa diandalkan sedekahnya. Kenapa tidak bisa diandalkan? Karena Abu Hurairah tidak punya uang. Tidak punya sesuatu yang bisa disedekahkan. Bahkan tinggalnya pun kan di emperan masjid. Jadi kalau kemudian dituntut untuk memberikan sedekah yang banyak, atau sedekah lah secara sederhana, saya rasa kurang tepat untuk diberlakukan kepada Abu Hurairah. Tapi kalau diberlakukan kepada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu lain persoalan. Sama juga seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Seorang Khalid bin Walid jangan diminta untuk punya hafalan hadis yang banyak. Karena memang fashionnya bukan di situ. Seorang Khalid bin Walid terkenal, masyhur, bukan sebagai penghafal hadis, tetapi sebagai ahli perang, sebagai panglima perang, ahli strategi perang. Maka fashionnya seorang Khalid bin Walid dalam perang. Tidak mungkin kita paksa atau Nabi paksa harus menghafalkan hadis. Lain halnya dengan Abu Hurairah, tidak mungkin kita tuntut untuk ahli sedekah. Sekalipun ya Abu Hurairah ingin sedekah tentunya, tetapi karena kemampuannya tidak ada, ya tidak mungkin. Makanya yang lebih dominan pada sosok Abu Hurairah adalah hafalan hadisnya. Pun demikian juga teman-teman yang Allah muliakan, tokoh nanti misalkan kayak Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair kita tidak akan mungkin tuntut untuk ahli perang, katakanlah begitu, sebagaimana Khalid bin Walid, walaupun tetap bisa perang, tapi bukan ahli perang. Sampai pada akhirnya nanti seorang Mus'ab bin Umair meninggal dunia dalam perang Uhud. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setiap zaman pasti ada tokoh agama Islam, itu pasti. Itu berlaku dari mulai zaman Nabi sampai nanti akhir zaman. Pasti akan ada tokoh, endingnya Imam Mahdi lah. Yang kedua, tokoh-tokoh ini memiliki fashion yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada tokoh yang ahli strategi ini, ahli strategi itu, mungkin ahli hafalan Quran, hafalan hadis, ahli fikih, dan macam-macam. Dan semuanya itu menjadi hal yang lumrah-lumrah saja. Jadi jangan tuntut orang untuk sempurna seperti Nabi SAW yang hafalannya bagus, ahli strategi perang,
sedekahnya luar biasa, ya sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jika berlaku pada konteks sahabat, tidak bisa kita samakan seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ya sahabat, dengan passionnya, dengan kecenderungannya, dengan kompetensinya dan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya, plus dengan kekurangan yang mereka miliki. Jadi mensikapinya ya ada tokoh tetap dengan pemahaman, punya fashion dan punya kecenderungan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Itu saya rasa menjadi poin yang penting di dalam memahami progres Bai'ah Aqobah ini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kota Yathrib saat itu sebagai mahjar, ya, tempat hijrah nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kaum muslimin, Nabi harus memastikan ada tokoh-tokoh berpengaruh yang tinggal di kota Yathrib, dan tokoh-tokoh ini tidak usah semuanya sama dan tidak boleh semuanya sama, punya satu kompetensi. Masing-masing akan memiliki kompetensi yang berbeda, memiliki kecenderungan yang berbeda, tetapi perbedaan yang ada itu dibingkai oleh kalimat la ilaha illallah, sehingga gerak apapun kompetensi mereka, gerak seperti apapun pengaruh yang mereka miliki, tetap muaranya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadi catatan penting nanti harus ada orang yang tepat untuk tugas yang tepat, harus ada pemilihan karakter yang tepat untuk tugas yang tepat. Dan itu diantara kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka memahami medan dakwah, memahami audiensnya, memahami tempat dakwahnya. Itu penting bagi seorang dai, memastikan medan dakwahnya kayak apa. Jangan sampai medan dakwahnya A dikasih formula B. Jangan sampai medan dakwahnya C dikasih formula Z. Nanti kan jadi kurang ngepas, kurang match. Nah teman-teman yang Allah muliakan, maka format ini menjadi format yang telah Nabi persiapkan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup detail di dalam memahami konteks persiapan menuju hijrah. Dan maka teman-teman yang Allah muliakan, ini mungkin in atau on ya, mungkin nanti boleh dikoreksi lah. The right man on the right job atau in ya, in atau on lah, the right job. Intinya orang yang tepat itu ya dengan tugas yang tepat. Tadi disebutkan Abu Hurairah nggak bisa jadi ahli sedekah. Abu Hurairah mungkin tidak terlalu pandai untuk mengadu pedang, gitu. Tapi ya ada Khalid bin Walid di sana. Masing-masing punya passion, sehingga tidak boleh dipaksakan satu fashion sehingga general bagi para sahabat yang baik. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ada satu hal yang saya tambahkan poin ini. Seorang Abu Dzar Al-Ghifari, kita tahu bagaimana kualitas Abu Dzar Al-Ghifari, kecintaan terhadap nabinya, kecintaan terhadap Islamnya itu luar biasa. Tidak terbantahkan kecintaan Abu Dzar Al-Ghifari terhadap Islam. Tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan Abu Dzar, kata Nabi, wahai Abu Dzar, kamu jangan pernah jadi pemimpin di antara dua orang. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari jalan berdua, kan harus ada amir safar itu, harus ada pemimpin perjalanan. Kalau Abu Dzar jalan berdua, maka yang jadi pemimpin jangan Abu Dzar. Dua saja, dua orang saja. Jangan sampai Abu Dzar jadi pemimpin, apalagi kalau banyak orang, tentu tidak layak lagi Abu Dzar jadi pemimpin. Yang dua saja tidak boleh, apalagi banyakan. Yang kedua, pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar, kata Nabi, kamu jangan mengelola harta anak yatim. Dua hal ini menjadi perintah sekaligus nasihat sekaligus perintah dari Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Maka Abu Dzar Al-Ghifari divonis gitu oleh Nabi dan juga oleh para sahabat tidak cocok jadi pemimpin dan tidak cocok mengelola harta anak. Di zaman Abu Bakar minta jabatan, ditolak. Di zaman Umar minta jabatan, ditolak. Di zaman Utsman bin Affan minta jabatan, ditolak. Nah, ini pentingnya orang yang tepat untuk jabatan yang tepat, untuk tugas yang tepat. Salah memilih orang untuk jabatan tertentu, maka berlakulah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza wusidal amr ala ghairi ahliha fantadiris sa'ah." Jika urusan diberikan kepada orang yang tidak capable, diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadiris sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Itu sudah jadi peringatan dari dulu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat, hati-hati dengan memberikan jabatan, memberikan tugas. Salah orang, berabe urusan.
Saya kasih contoh. Ini sempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang pas lah di dalam menentukan tokoh atau orang untuk tugas tertentu. Saya singkat saja, nanti teman-teman bisa buka di surat Al-Hujurat yang idza jaa fasikun binaba'in fatabayyanu, ayat tersebut nanti teman-teman bisa buka. Asbabun nuzul ayat ini, teman-teman, itu berkaitan dengan seorang sahabat yang ditugaskan oleh Nabi untuk nagih zakat. Untuk ngambil zakat. Maka ditugaskanlah seorang sahabat. Nanti tokohnya bisa dicek dalam tafsir. Kata Nabi, ente ambil zakat ya ke kabilah ini, kabilah A. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, orang yang ditugaskan oleh Nabi ini tahu bahwa kabilah yang akan didatangi kabilah yang galak, kabilah yang kasar. Sehingga si sahabat ini takut duluan. Nanti kalau saya ngambil zakat ke mereka, terus mereka marah, terus bunuh saya, wah ini urusannya kelar ini saya, itulah kurang lebih. Ini ketakutan si sahabat. Sampai akhirnya sahabat ini tidak pergi ke tempat kabilah yang ditunjuk oleh Nabi, tetapi laporan ke Nabi. Laporannya, wahai Rasulullah, mohon maaf, kabilah yang antum tunjuk atau kabilah yang antum mintakan zakat dari mereka, mereka tidak mau memberikan zakatnya kepada antum. Padahal sahabat ini belum nyampe ke kabilah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, tapi statementnya sudah ngarang. Kabilah yang antum mintakan zakat dari mereka, ya Rasulullah, mereka nggak mau bayar zakat. Kata si sahabat ini, yang takut kalau pergi ke kabilah yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Singkat cerita, teman-teman, ya Nabi, oke lah, oh nggak mau ya sudah. Berarti nanti urusannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selang beberapa lama, teman-teman, kabilah yang kemarin ditunjuk untuk ngambil zakat dari mereka datang kepada Nabi. Kemudian kabilah ini datang kepada Nabi, kemudian ngadu, ya Rasulullah, kenapa zakat kami nggak ada yang ngambil? Kami tunggu-tunggu nggak ada yang datang nih zakat. Ini mau kagak sih zakat? Gitu. Akhirnya kami datang ke sini, ini zakat kami buat Islam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini orang yang tepat tidak diletakkan pada tugas yang tepat. Penakut suruh ngambil dana zakat dari orang-orang yang galak, akhirnya jadi begini. Jadinya ya berbohong. Makanya turunlah ayat idza jaa fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang membawa suatu informasi, maka tabayyun dulu informasinya. Jangan sampai data tersebut hoax ya, hoax. Dan itu sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bohong. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka tokoh-tokoh tertentu dengan jabatan tertentu tadi, dengan tugas tertentu tadi harus pas. Karena salah memilih orang, berabe urusannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Bai'ah Aqabah 1, yang 12 orang itu sudah Nabi baiat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan Mus'ab bin Umair bersama mereka. Jadi datang 12 orang, pulang-pulang jadi 13. Nah, yang ke-13-nya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang Mekah, seorang yang terpandang di kota Mekah. Beliau diutus oleh Nabi untuk menemani yang 12 orang yang sudah berbai'ah Aqabah kepada Nabi, Aqabah 1, sekaligus mengawal dakwah Islam di kota Yasrib. Jadi 13 orang. Ini persis kayak cerita-cerita Arthur ya. Ada 12 pasukan, 12 orang yang bersumpah setia kepada Arthur. Ini apakah ceritanya dari Nabi sebetulnya ya, diadopsi? Allah a'lam. Apa pedang itu? Itulah ya. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah. Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu an untuk menjadi duta Islam di kota Yasrib. Sebagai duta Islam. Teman-teman yang Allah muliakan, dakwah ini tidak boleh berakhir. Kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan apapun, dakwah tidak boleh berakhir. Okelah Taif gagal. Okelah Mekah belum ketemu kemajuannya. Tapi dakwah dengan dua keadaan itu tidak lantas menjadi alasan harus dihentikan. Dakwah tetap harus jalan. Kapanpun,
dan dimanapun serta dalam keadaan apapun. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, dan bicara kewajiban dakwah ya tidak hanya kiai, ajengan, ustadz, ulama. Semua kita yang punya kompetensi di bidang masing-masing, maka pekerjaan tersebut, potensi tersebut, kompetensi tersebut, peran tersebut bisa digunakan untuk agenda dakwah. Seorang penulis, dia bisa bikin tulisan sebagai ajang dakwah. Seorang tukang gambar, ya, dia bisa menggunakan gambar tersebut sebagai sarana dakwah. Sekalipun ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan hukum menggambar. Ya. Ada khilaf ya, panjang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, apapun kompetensi kita, kita bisa punya peluang untuk berkontribusi dalam dakwah. Apapun itu dan seperti apapun itu. Wallahu a'lam. Teman-teman yang Allah muliakan, Nabi SAW setelah mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu an dan memulai dakwah Islam, Mus'ab bin Umair itu tinggalnya di rumah As'ad bin Jurarah. Jadi di rumah As'ad bin Jurarah ini Mus'ab bin Umair dakwah, dibawa ke kabilah anu, dibawa ke kabilah ini, dibawa ke kabilah itu, didatangi secara personal, didatangi secara kelompok, didekati dengan cara-cara kekeluargaan. Itu dimulai oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sampai teman-teman yang Allah muliakan, dari 12 orang yang kemudian berbaiat kepada Nabi plus Mus'ab bin Umair, jumlah kaum muslimin saat itu, baik laki-laki maupun perempuan, sudah mencapai 40 orang. Dan sudah mulai pertumbuhan Islamnya sudah mulai kelihatan. Dari 13 bertambah menjadi 40 orang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika orang-orang yang muslim di kota Yasrib sudah bertambah jadi 40 orang kurang lebih, di kota Mekah, Nabi masih di kota Mekah saat itu, Mus'ab bin Umair di kota Yasrib dengan 40 orang lebih kaum muslimin. Ketika Nabi tinggal di kota Mekah dan kaum muslimin di kota Yasrib sudah 40 orang jumlahnya, turunlah perintah sholat Jumat. Jadi perintah sholat Jumat itu diwahyukan oleh Allah ketika Nabi masih tinggal di Mekah. Bukan di Madinah, Nabinya masih di Mekah. Jadi Nabi tinggal di Mekah beberapa hitungan tahun lah sebelum, antara 1 sampai 2 tahun sebelum hijrah ke kota Yasrib, Nabi masih tinggal di kota Mekah, turun perintah sholat Jumat berjamaah. Saat itu formatnya belum ada khutbah, baru sholatnya saja. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sholat Jumat ini diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya SAW di kota Mekah. Tetapi pertimbangan Nabi tidak mungkin melaksanakan sholat Jumat di kota Mekah. Problemnya panjang. Kalau melaksanakan sholat Jumat di kota Mekah, sedangkan teman-teman, praktek sholat Jumat harus berkumpul semua orang. Itu akan mencolok perhatian orang-orang Quraisy. Dan saat itu saya perlu gambarkan dulu, teman-teman. Sholat duhur di kota Mekah saat itu, sebelum Nabi hijrah ke kota Yasrib, itu jumlah rakaatnya masih 2. Duhur masih 2, asar masih 2, isya masih 2. Jadi masing-masing masih 2. Waktu Nabi tinggal di kota Mekah. Sholat duhurnya begitu. Ketika hari Jumat, sholat duhur itu nggak ada. Diganti dengan sholat Jumat namanya. Tapi di waktu yang sama seperti dengan sholat zuhur. Jadi waktunya sama dengan sholat zuhur, tapi namanya tidak lagi dipanggil dengan nama sholat zuhur, tapi disebut dengan sholat Jumat. Dan praktek sholat zuhur kan di zaman Nabi ya berjamaah, tetapi sembunyi-sembunyi. Kalau sholat Jumat harus kumpul semuanya, harus jam'o semuanya. Makanya perintah Nabi SAW, orang Islam, perempuan, anak-anak, semuanya harus hadir dalam sholat Jumat. Jadi kalau bicara data ini, sholat Jumat dilakukan oleh kaum muslim, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Yang diperintahkan sholat Jumat itu laki-laki, perempuan, termasuk anak-anak, supaya berkumpul di satu tempat. Itu perintahnya. Nah, kembali teman-teman yang Allah muliakan, Nabi melihat kondisi Mekah belum relevan.
belum kondusif. Jadi Nabi mau nggak mau belum bisa melaksanakan sholat Jumat di kota Mekah. Karena kalau ngumpulin orang-orang muslim yang ada di kota Mekah, ini urusannya jadi panjang nantinya. Lawang sholat aja masih sembunyi-sembunyi, ini harus kumpul barengan gitu. Mencari apa? Mencolok sekali perhatiannya. Makanya Nabi nulis surat ke kota Yasrib. Ditujukan kepada Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Jurarah. Sesampainya surat tersebut kepada Mus'ab dan juga kepada As'ad, isi suratnya adalah Nabi SAW memerintahkan orang-orang Muslim yang ada di kota Yasrib untuk segera melakukan sholat Jumat. Mekah belum bisa geser ke Madinah, kurang lebih begitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka As'ad bin Jurarah, karena sudah ada instruksi dari Nabi, maka As'ad memobilisasi massa. Semuanya dikumpulin oleh As'ad bin Jurarah. Tempat yang dipilih adalah di daerah Bani Bayadah. Salah satu daerah yang agak jauh lah dari kotanya Yasrib, itu dikumpulkan di Bani Bayadah. Laki-laki dan perempuan kumpul di situ, bahkan anak-anak. Jumlah yang kumpul sekitar 40 orang. Ya, sebagaimana jumlah kaum muslimin saat itu, sejumlah 40 orang. Maka dimulailah pelaksanaan sholat Jumat di sebuah daerah atau di sebuah tempat, masih di kota Yasrib, yang bernama tempatnya milik Bani Bayadah. Di tempat itulah As'ad bin Jurarah, Mus'ab bin Umair melaksanakan sholat Jumat bersama seluruh kaum muslimin yang ada di kota Yasrib. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, praktek sholat Jumat ini belum ada praktek khutbahnya. Masih sholat saja 2 rakaat. Yang penting sholat selesai. Tidak ada khutbah, karena ya format khutbah nanti baru disempurnakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru disempurnakan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, orang yang paling antusias, orang yang paling punya peranan besar dalam praktik sholat Jumat pertama kali di kota Yasrib, itu tokoh yang paling berpengaruh, berperan adalah As'ad bin Jurarah. Beliau orangnya. Tapi kan ada Mus'ab bin Umair, iya, tetapi yang punya daerah As'ad. Yang punya tempat As'ad, anak kampung sini soalnya. Maka As'ad bin Jurarah orang yang punya peranan di dalam memobilisasi massa untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dalam banyak riwayat disebutkan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini tokoh nanti yang berperan dalam perang Tabuk, ya, diceritakan dalam perang Tabuk. Ka'ab bin Malik ini kalau dengar azan di kota Yasrib dalam rangka sholat Jumat azannya, maka Ka'ab bin Malik selalu menyempatkan doa untuk As'ad bin Jurarah. Selalu menyempatkan doa untuk As'ad bin Jurarah. Ka'ab bin Malik punya anak namanya Abdurrahman. Setiap Ka'ab bin Malik pergi sholat Jumat dan diantar oleh Abdurrahman, Ka'ab bin Malik dengar azan Jumat itu selalu berdoa untuk As'ad bin Jurarah. Kata anaknya yang bernama Abdurrahman, Pak, Bapak kalau dengar adzan Jumat suka doa. Yang saya heran, doa Bapak sama aja tiap Jumat. Pasti mendoakan As'ad bin Jurarah. Kenapa sih Pak? Maka teman-teman yang Allah muliakan, kata Ka'ab bin Malik, ini. Nah, As'ad bin Jurarah adalah orang yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan sholat Jumat pertama kali di kota Yasrib. Bahasa praktisnya, tanpa kemampuan Sa'ad, tanpa semangatnya Sa'ad, kita susah melaksanakan sholat Jumat. Tapi karena keseriusan, kesungguhan As'ad bin Jurarah, maka terjadilah pelaksanaan sholat Jumat pertama kali di kota Yasrib. Maka sampai hari ini, teman-teman, setiap azan berkumandang di kota Madinah hari ini, maka kumandang azan tersebut di antara jasa besarnya adalah jasa besar As'ad bin Jurarah sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan saya rasa bisa dipakai juga redaksi ini, bahwa ketika kita mendengar azan Jumat, ketika sedang umroh, misalkan di kota Madinah, insya Allah bisa umroh lagi. Mendengar azan Jumat di kota Madinah, maka kita bisa mendoakan As'ad bin Jurarah. Ya Allah berkahi As'ad, ya Allah
bahagiakan As'ad, ya Allah tempatkan yang mulia di sisimu As'ad, itu dianjurkan, sah-sah saja. Dan ini pun praktek Ka'ab bin Malik radhiyallahu. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini diantara cerita ya tambahan terkait dengan sholat Jumat pertama kali di kota Yatsrib. Jadi 12 orang plus 1, 13 orang dakwah, 40 orang sudah solid, sudah terkumpul dengan sangat baik, turun perintah sholat Jumat di Mekah, yang sholatnya orang Madinah. Jadi yang disuruh Muslim Mekah, tapi yang sholat Muslim Madinah. Ini pertama kali sholat Jumat dilaksanakan di kota Yatsrib. Nanti Nabi SAW hijrah ke kota Yatsrib 4 hari, hari keempatnya sholat Jumat plus khutbah di situ. Nanti dibahas di pertemuan yang pas hijrah. Teman-teman yang Allah muliakan, ini tambahan fikih saja. Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala membatasi minimum jumlah jamaah untuk melaksanakan sholat Jumat adalah 4 orang plus imam. Jadi 3 makmum, 1 orang imam. Ini kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Malik, nggak mesti, kalau 4 orang nggak masuk hitungan. Harus 12 orang. 12 orang ini berdasarkan surah Al-Jumu'ah, ayat terakhir, yang ketika Nabi sedang khutbah, itu orang-orang meninggalkan Nabi. Jadi Nabi lagi khutbah, orang-orang pada pergi dagang. Yang tersisa di masjid tinggal 12 orang saja. Dan Nabi tetap melanjutkan sholat Jumatnya, sekalipun jumlahnya cuma 12 orang. Maka batas minimum jamaah Jumat 12, kata Imam Malik. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berdua komit bahwa batas minimum sholat Jumat adalah 40 orang, sebagaimana jumlah kaum muslimin ketika pertama kali melaksanakan ibadah Jumat pertama kali di kota Yatsrib. Jumlahnya 40 orang. Jumlah itulah yang diyakini oleh Imam Syafi'i dan oleh Imam Hambali sebagai batas minimum jumlah orang yang melaksanakan sholat Jumat. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, bicara tempat juga sama. Imam Abu Hanifah, yang penting di perkotaan, di desa. Tidak mesti ada bangunan, tidak mesti ada ruangan tertutup. Di lapangan terbuka pun sah sholat Jumat. Pendapat Imam Malik, tidak harus di masjid jami, harus di bangunan, yang bangunan tersebut namanya masjid jami, kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali, tetap harus dibangun bangunan, walaupun tidak harus namanya masjid jami, yang penting bangunan saja, jangan di lapangan terbuka. Ini diantara sekian pendapat berkaitan dengan fikih Jumat, saya tidak diterangkan. Nah teman-teman yang Allah muliakan, itulah proses awal ya, proses awal menuju Bai'ah Aqobah 2. Jadi Bai'ah Aqobah 1, 12 orang plus dengan Mus'ab bin Umair, dakwah sampai dapat 40 orang. 40 orang inilah yang melaksanakan sholat Jumat pertama kali di kota Yatsrib. Dan setelah pelaksanaan sholat Jumat tersebut, dari hari ke harinya, pekan ke pekannya, bulan ke bulannya, tahun ke tahunnya, kurang lebih 1 tahun durasinya, itu kaum muslimin di kota Yatsrib semakin meningkat. Proses pertumbuhannya signifikan, Pak. 12 orang, hanya hitungan dalam 1 tahun, bertambah jadi 75 orang. Dan suatu riwayat 73 orang plus 2 perempuan. Hanya dalam waktu durasi 1 tahun. 72 kurangi 12. Itulah biar gampang itu. 60 dibagi 12. Itu jatuhnya per bulan 5 orang. Wah, ini luar biasa. Sebulan bisa dapat 5 orang mu'alaf, itu keren. Ini hitungan rata-ratanya lah. Nggak harus per bulan 5 orang secara teknis praktiknya. Tetapi hitungan rata-ratanya, per bulan kaum muslimin bertambah persentasenya per 5 orang. 1 tahun 60 orang didapat. Dan ini pertumbuhannya terus berjalan. Terus berjalan dan signifikan pertumbuhannya, teman-teman. Signifikan sekali. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Allah Muhammad SAW setelah 1 tahun tidak berjumpa dengan Mus'ab bin Umair, dengan 12 orang dari kota Yatsrib ini, walaupun dengan Mus'ab beberapa kali Nabi ketemu, di antara 1 tahun ini, Mus'ab bin Umair laporan.
laporan perkembangan, cerita pengalaman, kemudian konsultasi tentang bagaimana strategi itu Mus'ab bin Umair. Jadi komunikasi dengan Nabi tidak putus. Tapi yang jelas yang 12 orang dari kota Yatsrib ini sudah tidak ketemu dengan Nabi selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Akhirnya di antara mereka ada yang ngomong. Ada yang ngomong di antara mereka. Di antara yang 12 orangnya dia ngomong. Kata mereka, ila mata natruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu 'alal qabail. Kata salah seorang di antara mereka, ila mata natruk Rasulullah. Sampai kapan kita meninggalkan Rasulullah? Sampai kapan kita membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu 'alal qabail, bertawaf, berkeliling di antara kabilah-kabilah, wa yutradu 'ala jibali Makkah, di sekitar penduduk kota Makkah. Wa yutradu, dan Nabi kemudian ditolak. Sudah berkeliling, ditolak pula. Wa yakhafu, dan Nabi ketakutan. Tidak dalam artian takut nggak berani sama sekali, enggak ya. Ini wa yakhaf itu ketakutan, khawatir orang-orang tidak lagi menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah mengkhawatirkan dirinya, tidak pernah mengkhawatirkan nyawanya. Yang Nabi khawatirkan banyak orang yang tidak menerima agama Islam. Itu kekhawatiran terbesar Nabi. Makanya saya pernah sampaikan juga kepada teman-teman, kebahagiaan terbesar Nabi itu ketika orang bersyahadat. Itu happy betul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya 1 tahun sudah berlalu. Tepat musim haji kembali. Wah, ini sudah siap-siap. Orang-orang yang di Madinah dengar kalimat ini, ila mata natruk Rasulullah. Sampai kapan kita diemin Rasul? Sampai kapan kita ninggalin Rasul? Sampai kapan kita membiarkan Rasul? Beliau berjuang sendiri. Gak ada yang nolongin. Gak ada yang bantuin. Lah kita, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya itu menjadi menjadi dorongan motivasi orang-orang Madinah untuk memastikan Nabi harus dibela. Nabi progresnya harus dibantu. Nabi ikhtiarnya, usahanya harus di-backup juga oleh orang-orang Madinah. Harus di-backup. Wah, ini sudah ketemu. Nabi berjuang, tidak minta bantuan sama orang Madinah, tapi orang Madinah punya kepedulian yang besar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini chemistry-nya udah dapat, Pak. Chemistry-nya udah dapat. Dan saya tegaskan, chemistry yang bisa dibangun seperti ini, itulah tangan dinginnya Mus'ab bin Umair. Di antaranya adalah disebabkan tangan dinginnya Mus'ab bin Umair. Luar biasa. Sampai orang-orang Madinah itu punya komitmen seperti ini, itu Mus'ab punya jasa besar. Seorang da'i yang sukses. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka 1 tahun kemudian Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan orang-orang Madinah, saat itu jumlahnya 75 orang, 73 laki-laki dan 2 orang perempuan. Totalnya 73. Yang 73 orang ini kemudian beranjak bertolak menuju kota-kota untuk melaksanakan ibadah haji. Rombongan yang 75 orang ini plus dengan orang-orang Madinah yang masih musyrik. Di antaranya adalah ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Masih musyrik. Jadi yang 75 masuk di dalam barisan sekitar 500 orang lah, kurang lebih, yang berasal dari kota Madinah yang melaksanakan ibadah. Jadi dari 500 orang rombongan, ada 75 yang hatinya tertaut dengan agama Islam. Yang hatinya sudah berisikan kalimat La ilaha illallah. Berangkat dari kota Madinah menuju kota Mekah. Dan ini menariknya, Pak. Ini perlu diperhatikan betul berkaitan dengan strategi yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Madinah untuk memastikan bahwa komitmen mereka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dipertegas sekaligus bisa aman dari mata-mata orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam. Oh, ini strateginya tingkat tinggi, betul-betul very very secret, top secret, rahasia betul. Nggak boleh bocorin. Yang 75 sudah punya rencana. Selebihnya, selain 75, berarti 500 kurangi 75, 425-nya. Yang 425 orangnya tidak tahu apa-apa sama sekali tentang apa yang sedang direncanakan oleh yang 75 orang. Bisa dibayangkan, satu rombongan, satu tujuan, satu tempat asal, satu perjalanan,
rahasia tentang rencana nanti di kota Mekah betul-betul sangat rahasia dan aman, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ini kerennya loyalitas gitu. Jadi nggak ada iseng bocorin apa atau keceplosan, nggak ada. Betul-betul aman, luar biasa, Masya Allah. Jadi yang 75 ini karena komitmennya ingin membantu Nabi, maka kalau mereka membocorkan rahasia ini, pasti membantu Nabinya jadi gagal. Maka demi semangat membantu Nabi, mereka merahasiakan rahasia itu. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah melaksanakan ibadah haji lah kurang lebih, sekitar tanggal 14 Dzulhijjah. Jadi tanggal 13 Dzulhijjah itu akhir ibadah haji. Malamnya tanggal 14, malamnya itu tanggal 14 terjadi rencana ini. Rencana yang sudah direncanakan dengan sangat matang oleh orang-orang muslim dari kota Yasrib. 13 sudah akhir ibadah haji, malamnya baru mereka melakukan rencana tersebut. Ini teman-teman perlu, ini Masya Allah ya. Pertama nih teman-teman, mereka memilih waktu malam di malam ke-14. Kan kalau kalender Hijrah itu kan malam dulu baru siang. Malam dulu baru siang. Jadi maghrib itu sudah berpindah hari. Nah hari ini teman-teman, malam hari ini teman-teman, itu sudah masuk hari Senin. Jadi nggak usah nunggu jam 12 malam. Hari ini sekarang jam 8 ini sudah masuk hari Senin. Dalam hitungan kalender Hijrah begitu. Makanya nanti kita buka puasa ketika maghrib. Karena maghrib itu berpindahnya hari, kalau misalkan kita ini hari Ahad tadi, maghrib hari Ahad tadi itu sudah masuk hari Senin. Makanya saya sebutkan tanggal 14 Dzulhijjah, karena hari itu hari ke-13. Tapi karena maghribnya sudah lewat di tanggal 13 ini, berarti sudah masuk tanggal 14 Dzulhijjah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, malamnya ketika orang lain sedang tidur, mempersiapkan, kan besoknya mau perjalanan pulang. Ini besoknya, tanggal 14 paginya itu, mereka mau melakukan perjalanan pulang ke kota Madinah. Maka orang-orang Madinah tidur lelap semua. Karena menyiapkan prepare energi untuk besok. Kecuali orang-orang Muslim. Orang-orang Islamnya tidak tidur nyaman lagi. Di antara mereka, teman-teman yang Allah muliakan, membuat rencana ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dilakukan di malam hari dan mereka keluarnya secara bergantian. 10, 5, 3. Pokoknya bergantian. Supaya apa? Supaya tidak menarik perhatian orang-orang, supaya tidak dicurigai oleh orang-orang. Betul-betul rahasia, top secret. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika sudah ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadi dialog. Dalam satu riwayat, teman-teman, ada 30 orang-orang yang dari Madinah itu ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu ditemani oleh Abbas bin Abdul Muthalib, ditemani juga oleh Ali bin Abi Thalib dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau ditemani oleh orang-orang itu. Di poin itu, Abbas bin Abdul Muthalib berlaku sebagai jubir. Berjubir. Ini bukan abad ya, harusnya Abbas. Gak ada anaknya abad. Di poin. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kata Abbas bin Abdul Muthalib di hadapan orang-orang yang dari Madinah, kata Abbas, pertama, kata Abbas bin Abdul Muthalib, Muhammad ini bukan orang sembarangan. Itu statement pertama. Jangan sampai dianggap orang sembarangan. Muhammad bukan orang sembarangan. Dia dipercaya oleh kaumnya, dicintai oleh kaumnya, dibela oleh kaumnya. Cuman gara-gara apa yang dia sampaikan berbeda dengan apa yang diyakini oleh kaumnya, keadaannya jadi begini. Keadaannya jadi begini. Jadi ini perlu dicatat dulu bahwa Muhammad bukan orang sembarangan, bukan orang buangan, bukan orang yang terhina secara hakikatan, secara eksistensi, tetapi karena berbeda apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Quraisy, jadilah begini keadaannya, ditolak oleh kaum. Tapi Bani Hashim tetap komit, Bani Muthalib tetap komit. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, perjalanan Nabi Muhammad, kata Abbas. Tapi beliau ini, dia ini, kata Abbas, cenderung sama kalian. Cenderung ke Madinah. Gitu. Karena orang-orang Madinah begitu antusias menerima Islam,
yang itu berbeda jauh dengan orang-orang Mekah yang sudah semestinya harusnya sebagai keluarga lebih dulu untuk membela Nabi, lebih dulu untuk menerima dakwah Nabi. Alih-alih keluarga dekatnya lebih dulu menerima dakwah Nabi, malah orang jauh yang lebih dulu menerima dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan orang-orang Ansar atau orang-orang Madinah bukan orang Quraisy, bukan keturunan Quraisy. Nabi Muhammad keturunan Quraisy. Sama orang Quraisynya ditolak, tapi sama orang-orang Madinah diterima. Maka kata Abbas, tapi kecenderungan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian. Maka kata Abbas, ini penegasan, jika kalian serius kalian mau memenuhi janji kalian, memenuhi haknya seorang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melindunginya, membelanya, menanggung resiko atas membela Muhammad, kata Abbas, silahkan Bang, silahkan jadi. Kalau bisa menunaikan amanat, menunaikan janji, menunaikan haknya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau nggak bisa, jangan macam-macam deh. Dia masih punya kaumnya, itu bahasa Abbas. Muhammad masih punya kaumnya, masih punya Bani Hashim, masih punya Bani Muttalib. Jangan macam-macam deh, mau bawa Muhammad. Apalagi kalau cuma dibawa, kemudian nantinya hanya diperlakukan secara zalim oleh orang-orang Madinah. Pikir-pikir deh. Maksudnya kenapa disebutkan masih punya kabilah, nanti urusnya dengan kabilah kita gitu, dengan kabilah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika sudah dialog Abbas bicara begitu, Ka'ab bin Malik tampil. Kata Ka'ab bin Malik, kami telah mendengar apa yang telah engkau sampaikan. Karena itu, berbicaralah wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya gitu. Apa yang engkau sampaikan Abbas sudah kami dengar. No comment. Arti no comment berarti orang-orang Madinah komit untuk memenuhi haknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Komit untuk memenuhi haknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abbas sudah memberikan catatan seperti itu, maka kami siap mengambil amanah itu, kami siap memenuhi janji itu, kami siap memenuhi perlindungan untuk Nabi, sekaligus menanggung resikonya seperti apapun nanti. Sehingga sekarang Nabi silakan bicara. Maunya Nabi gimana? Nah, ini kata maunya Nabi sekarang gimana? Serah Nabi deh. Pokoknya kalau cuman serius, tidak serius, kami serius. Siap nanggung resiko, siap nanggung resiko. Siap berkorban, siap berkorban. Tergantung Nabinya sekarang. Mau apa kagak? Jangan sudah siap di Madinahnya, Nabinya kagak mau misalkan. Maka Nabi dipersilakan untuk berbicara. Maka berbicaralah ya Rasulullah, mohon berbicaralah wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini perlu saya catat. Jadi ketika dialog ini dialog yang tenang, dilakukan di waktu malam dengan suasana yang rahasia, sembunyi-sembunyi di waktu malam, dan dialog yang tenang, berisi, berbobot, berasa, berdampak, berpengaruh. Dan memang harus terjadi dialog begini supaya deal-dealannya jelas. Jangan sampai terlalu percaya, jangan sampai melupakan azas praduga. Ini benar enggak sih? Kalau memang benar, ayo. Tapi kalau memang kagak, enggak usah deh. Dan itu harus ada poin itu namanya. Makanya dalam konteks kita ada hitam di atas putih. Zaman dulu nggak usah pakai hitam di atas putih. Kenapa? Integritas orangnya keren-keren. Kalau sekarang kayaknya harus pakai hitam di atas putih. Pihak satu, pihak dua, kurang lebih begitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini ada satu dialog Pak, ini ya, yang kelewat. Teman-teman yang Allah muliakan, ketika orang-orang yang saat itu hadir, nanti ada di slide berikutnya ada tambahan. Ada orang-orang yang nanya, ya Rasulullah, kalau kami siap nanggung resiko, kami siap membela antum, melindungi antum dengan segenap apa yang kami punya, dan kami siap menanggung resikonya seperti apapun, balasan kami apa? Nah, ini wajar. Orang kalau membela seseorang, apa keuntungan yang bisa didapatkan? Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, surga.
Kata orang-orang Madinah, apa keuntungan kami jika membela antum, melindungi antum, dan kami siap menanggung risiko atas pembelaan terhadap antum? Kata orang-orang Madinah, apa keuntungan bagi kami? Jawaban Nabi, surga. Selesai, we. Selesai. Ketika dijawab oleh Nabi, surga selesai. Oh iya, kalau surga aman berarti. Sudah selesai. Artinya, penawaran paling tinggi, penawaran paling mulia, ya hanya surga. Nabi tidak janjiin harta, tidak janjiin kekuasaan. Kenapa? Karena itu sifatnya material, sifatnya ya manusiawi lah, duniawi. Nabi berpikir jauh, surga. Dan bagi Nabi mudah saja. Lawang pernah lihat surganya ketika Isra dan Mi'raj. Ini kan makanya Nabi jadi makin pede kan. Pahalanya surga selesai. Nah teman-teman yang Allah muliakan, iman, ikhlas, tekad yang kuat, dan keberanian menanggung resiko apapun, itu adalah karakter ahlul bai'ah. Dan ini jadi masyhur, Pak. Orang-orang yang terikat dengan bai'at Aqobah 1 dan bai'at Aqobah 2, atau kita kenal dengan ahlul bai'ah, bukan ahlul bait, tapi ahlul bai'ah, maka mereka adalah orang-orang yang punya keimanan excellent, punya tekad excellent, punya keikhlasan luar biasa. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu gambaran ahlul bai'ah. Bedakan, apa bedanya bai'ah Aqobah 1 dan bai'ah Aqobah 2? Kalau bai'ah Aqobah 1 itu komitmen berislam. Komitmen untuk melaksanakan Islam. Tapi kalau bai'ah Aqobah 2 adalah komitmen jihad. Komitmen perlindungan. Bahkan siap berperang untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bai'ah Aqobah 2. Makanya oleh para ulama, bai'ah Aqobah 1 disebut dengan bai'ah wanita. Karena isinya nggak ada jihad-jihadan. Tapi bai'ah Aqobah 2 baru disebut bai'ah jihad. Karena memang isinya ada aktivitas jihad. Nah teman-teman yang Allah muliakan. Baik teman-teman yang Allah muliakan, ini saya tambahkan satu poin ini deh. Nanti sebelum saya buka pertanyaan. Teman-teman yang Allah muliakan, apa yang jadi isi bai'at Aqobah 2? Nah, yang pertama, wajib mendengar dan taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan malas. Jadi tidak ada toleransi. Bicara ketaatan mutlak. Capek, Nabi perintah jalan. Malas, Nabi perintah gerak. Itu komitmen. Jadi Nabi nggak mau mentolerir orang-orang Madinah yang sudah berbaiat, kemudian ketika diperintahkan malas-malasan terus bangkar semuanya. Terus mangkir dari perintah. Makanya Nabi nggak boleh ada toleransi. Wajib mendengar, wajib taat. Titik. Ini bai'ah Aqobah 2. Dan itu sudah diterima oleh orang-orang Madinah. Yang kedua, teman-teman, berinfak di masa lapang maupun sempit. Nabi harus menegaskan poin berinfak, teman-teman. Kenapa? Karena perjuangan dakwah nanti, Nabi sudah nggak punya harta. Nabi sudah tidak punya harta. Kalau dulu kaya raya, iya. Tapi kan sekarang sudah nggak punya harta. Sebelum Isra kan sudah habis. Maka Nabi menegaskan pentingnya berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kenapa? Dakwah butuh akomodasi. Butuh pengorbanan. Perang nanti butuh pengorbanan harta, butuh pengorbanan jiwa. Jadi kalau ini tidak ditegaskan, bahaya. Makanya Nabi tegaskan di awal. Satu, wajib dengar, wajib taat, tidak boleh ada toleransi lagi. Yang kedua, wajib berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian yang ketiga, berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Nanti Nabi ajarin mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Dan semangat ini semangat dakwah. Semangat dakwah, teman-teman. Kalau di kota Mekah belum bisa amar ma'ruf nahi munkar. Yang munkar-munkar, yang ma'ruf-ma'ruf. Yang ma'ruf malah sedikitan dan sembunyi-sembunyi. Yang munkar banyak dan terang-terangan. Di kota Madinah nanti, dalam konteks Madinah nanti, ini disampaikan dalam Aqobah 2, kalian harus siap amar ma'ruf nahi munkar. Mengizharkan amar ma'ruf nahi munkar. Nggak ada lagi sembunyi-sembunyi kita. Inharin, tegasin, liatin, tunjukkan, buktikan. Nah teman-teman yang Allah muliakan,
Kemudian harus tegar di jalan dakwah, di jalan Allah, tidak peduli dengan celaan sama sekali. Ini Nabi memahami psikologis, teman-teman, bahwa dakwah nanti, jihad nanti tentu akan banyak celaan, akan banyak pertentangan, akan banyak orang-orang yang tidak setuju. Maka kata Nabi, tegar, istiqomah di jalan Allah, apapun yang terjadi dan apapun yang dialami. Hatta celaan sekalipun, tetap kita harus bergerak dan melakukan gerakan tersebut. Yang terakhir, teman-teman yang Allah muliakan, ini kalimat penting, sakralnya. Kaum muslimin di kota Madinah harus menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana orang-orang Madinah melindungi istri mereka, melindungi anak-anak mereka. Harus. Jadi Nabi dilindungi dengan darah mereka, dengan keringat mereka, dengan semua daya dan upaya mereka. Nabi harus mereka lindungi. Itu isi Bai'ah Aqobah 2. Persiapan membangun negara, persiapan membangun daulah Islamiyah, persiapan membangun peradaban, persiapan membangun kekuatan, persiapan membangun kualitas orang-orang yang excellent. Maka dimulai dalam Bai'ah Aqobah 2. Teman-teman yang Allah muliakan, beberapa yang berbaiat kepada Nabi itu ada Barra bin Makmur, yang keduanya ada Abdul Haisam bin Taihan. Ini saya tambahkan. Kata Abdul Haisam bin Taihan, Abdul Haisam bin Taihan. Ya Rasulullah. Padahal Barra bin Makmur lagi salaman berbaiat. Belum selesai Barra bin Makmur menyampaikan kata-katanya, dipotong oleh Abdul Haisam bin Taihan. Kata Abdul Haisam, ya Rasulullah, apakah jika kami lakukan itu, membela Nabi, melindungi Nabi, pokoknya yang tadi Bai'ah Aqobah 2 itu, Bai'ah Aqobah 2, kata Abdul Haisam, kalau kami mengerjakan Bai'ah Aqobah 2 kayak tadi, yang antum bacakan, yang antum sampaikan, kemudian Allah memenangkanmu, memenangkan perjuangan antum menang, antum berjaya, pertanyaannya, wahai Rasulullah, apakah engkau akan kembali kepada kaummu dan membiarkan kami, meninggalkan kami? Kan gini Pak, ini secara psikologis sangat kebaca lah. Orang-orang Madinah itu kan nggak satu suku dengan Nabi. Karena orang-orang Madinah bukan Quraisy. Kemudian orang Quraisy siap membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun bukan kabilah yang sama dengan Nabi. Dan musuhnya satu kabilah dengan Nabi, keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama Quraisy. Ketika nanti Allah memenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas dakwahnya, syiar Islam tersebar kemana-mana, pertanyaan penting, Nabi akan pilih kami atau pilih mereka, orang-orang Mekah? Wajar lah ya kalau orang Madinah bertanya-tanya, ntar kalau udah menang kita ditinggalin lagi Rasul, mana ini? Maka teman-teman yang Allah muliakan, di jawaban Nabi luar biasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebagai penutup ya pada pertemuan malam hari ini, kata Nabi, tidak, saya tidak akan membiarkan kalian. Darah kalian adalah darah saya. Darah kalian, darah saya. Kehancuran kalian, kehancuran saya. Aku bagian dari kalian, kalian bagian dari. Aku akan memerangi orang-orang yang kalian perangi, dan aku akan berdamai dengan orang-orang yang kalian ajak berdamai. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bai'ah ini dikuatkan oleh beberapa orang Ansor untuk menunjukkan betapa pentingnya dan besarnya amanah bai'ah. Wallahu a'lam. Dari situ dulu, kembali ke MC. Terima kasih Ustadz Daniel atas paparannya. Kepada teman-teman, kalau ada yang mau ditanya dipersilakan. Kalau saya lihat di chatnya belum ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin nanya, Kang. Silakan. Aldo. Mas Aldo, silakan Pak.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustaz. Sehat, Kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparannya Ustaz. Mau bertanya Ustaz, mungkin dua pertanyaan Ustaz kalau boleh. Yang pertama tentang berangkatnya yang 75 orang ya Ustaz ya. 75 orang beserta 125 orang dari Madinah. Sahabat-sahabat Ansar ya Ustaz ya, ke Mekah dalam rangka melaksanakan haji. Itu syariat haji yang mereka lakukan itu apakah berbeda dengan apakah sudah sesuai dengan yang diajarkan Nabi, kemudian pasti berbeda dengan 425 yang lain yang mengerjakan. Nah, itu mereka gimana mereka ininya Ustaz, cara pelaksanaan hajinya? Apakah ada syariat yang memang masih sama gitu ya? Kalau tidak salah kan orang yang di luar Makkah itu dia ketika haji itu harus beli pakaian umrah atau atau pajak atau gimana gitu, mungkin itu pertanyaannya. Yang kedua tadi yang tentang yang berbaiat di Aqabah 2 itu kan 2 yang terkenal namanya Ustaz ya. Nah, sisa yang lain itu apa mereka itu perwakilan dari mereka semua atau bagaimana Ustaz? Mereka yang lain itu juga berbaiat semua atau bagaimana? Ya, siap. Itu mungkin Ustaz, pertanyaannya Ustaz. Baik, siap. Baik. Terima kasih Pak Aldo. Pertama tentang syariat haji. Pertama, syariat haji ini kan sudah ada sejak zaman, bahkan di zaman Nabi Adam alaihissalam sudah ada pelaksanaan syariat ibadah haji. Hal ini bisa dilihat dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika Nabiullah Muhammad SAW berada di lembah Usfan namanya. Ada lembah Usfan namanya. Ketika Nabi ada di lembah Usfan, waktu itu Nabi mau melaksanakan ibadah haji. Ketika berada di lembah Usfan, Nabi nanya ke Abu Bakar, ini lembah apaan? Tempat apaan ini? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah ini lembah Usfan. Baru Nabi komentar, kata Nabi, di tempat inilah Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Soleh beristirahat untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh dalam bahasa tadi yang Nabi sampaikan berarti melaksanakan ibadah haji. Satu baik. Jadi memang syariat haji termasuk syariat yang paling lama di antara syariat-syariat selain sholat, selain puasa, selain zakat, syariat haji termasuk syariat yang lama yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Disempurnakan manasik ibadah hajinya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sudah menyempurnakan bagaimana praktek syariat ibadah haji. Makanya kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika di surat Al-Baqarah ayat 128 kata Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, wa arina manasikana. Tolong tunjukkan kepada kami bagaimana tata cara manasik haji. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi orang-orang Quraisy sebagai pelanjut dari generasi Nabi Ibrahim, bukan pelanjut agamanya, tapi pelanjut generasi Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai cucu cicitnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka menjaga ajaran ibadah haji tersebut. Dijaga, dilestarikan oleh mereka. Di setiap zaman ada yang namanya praktek ibadah haji di kota Makkah. Bahkan orang Yaman haji, orang Madinah haji, orang daerah-daerah sekitaran kota Makkah pada haji untuk melaksanakan ibadah haji di kota Makkah. Itu sudah masyhur, terkenal. Makanya nanti Yaman kan sampai ada Raja Abrohah itu yang ngirimin pasukan gajah kan gara-gara ketersinggungan, gara-gara jemaah haji. Kok kenapa gerejanya sepi? Kok jemaah haji rame kan itu. Jadi memang sudah banyaklah praktek ibadah haji yang sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sejak kecil Nabi Muhammad sudah melaksanakan ibadah haji. Sampai Nabi Muhammad dewasa, sampai jadi Rasul, Nabi Muhammad tidak pernah absen dalam melaksanakan ibadah haji. Pertanyaannya, bagaimana praktek ibadah haji yang mereka lakukan? Teman-teman yang Allah muliakan,
ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kaidah syariat Nabi Ibrahim, sesuai dengan kaidah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad berhaji sebagaimana praktek ibadah haji yang sedang dilakukan hari ini. Nanti ada penambahan penyempurnaan ketika haji wada. Tapi nanti selama Nabi belum mendapatkan praktek haji wada nanti di tahun ke-10, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan praktek ibadah haji sebagaimana milahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Minus berhala, minus menyembah berhala, minus doa kepada berhala, minus ketentuan masalah wukuf. Kalau orang Mekah boleh di rumah masing-masing, tidak mesti di Arafah. Nabi tetap ke Arafah. Kemudian harus pakai pakaian orang-orang Mekah, dan itu karena Nabi orang Mekah jadi aman, itu tidak bermasalah itu. Tapi yang berkaitan dengan wukuf, Nabi tetap wukufnya di Arafah, bukan di rumah masing-masing. Jadi praktek hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan milah Ibrahim alaihi salam. Yang praktek milah Ibrahim ya sama saja dengan praktek kita hari ini. Hanya praktek kita hari ini telah mengalami penyempurnaan ketika Nabi melaksanakan haji wada. Jadi penyempurnaannya di situ. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, terus bagaimana praktek orang-orang Quraisy? Kalau praktek Nabi kan mengikuti milah Ibrahim, mengikuti agama Hanifiyahnya. Terus bagaimana dengan orang-orang Quraisy? Nah, ini masalahnya. Orang-orang Quraisy mengklaim bahwa mereka mengikuti agama Ibrahim. Tapi praktik mereka, keyakinan mereka bertolak belakang dengan ajaran milah Ibrahim. Itu faktanya. Tapi kalau mereka disebut kalian keluar dari agamanya Ibrahim, mereka marah. Sangat marah. Kenapa mereka marah? Karena mereka tidak menyadari kalau mereka sudah keluar dari milah Ibrahim. Dalam paradigma mereka, dalam kacamata mereka, mereka masih menjaga originalitas milah Ibrahim. Padahal itu klaim. Saya kasih perbandingan, teman-teman. Dikasih perbandingan. Orang Syiah, kalau kita bilang Syiah bukan Islam, dan kita ngomong sama orang Syiahnya, Syiah bukan Islam. Oh, mereka marah. Pasti marah. Karena mereka tidak mau disebut bukan orang Islam. Tapi ketika mereka bilang, kami Muslim. Tapi kan praktek mereka keluar dari kaidah nilai-nilai Islam. Kayak misalkan melaknat sahabat, meyakini berlebihan kepada imam-imam yang ada, kemudian terlalu melebih-lebihkan Ali bin Abi Thalib, itu kan melanggar ketentuan syariat. Tapi mereka mengklaim kalau mereka masih Muslim. Mereka nggak mau disebut bukan Muslim, tapi praktek yang mereka kerjakan bertolak belakang dengan nilai-nilai ajaran Islam yang sebenarnya. Kurang lebih Quraisy kayak gitu. Orang Quraisy itu mereka mengklaim kami mengikuti milah Ibrahim, kami mengikuti agama Ibrahim, itu agama nenek moyang kami. Tapi aktivitas mereka, keyakinan mereka bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Di antara bid'ah hajinya, satu, wukuf bagi orang-orang Mekah tidak mesti di Mekah, tidak mesti di Arafah, boleh di rumah masing-masing. Ini jelas kebid'ahan. Yang kedua, orang-orang di luar Mekah tidak boleh bawa makanan dari luar Mekah. Hanya boleh makan makanan yang disediakan oleh orang-orang Mekah. Yang kedua. Yang ketiga, mereka kalau tawaf harus pakai baju orang Mekah. Ini punya nilai ekonomi tinggi, Pak. Jadi haji mumpung ya. Jadi menggunakan peluang ekonomi di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah kesemangat orang melakukan ibadah. Ini ekonomi dia. Makanya kata orang Mekah, kalian boleh tawaf, tapi harus pakai bajunya orang Mekah. Kan setidaknya bajunya orang Mekah laku gara-gara itu. Itu jadi musim haji yang ya kayak saya sekarang lah. Pengelola haji kan setelah pelaksanaan ibadah haji kaya raya semuanya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka pakai baju kami. Kalau nggak mau pakai baju kami, silakan minjem sama orang-orang yang sudah punya koneksi dengan kalian. Tapi kalau nggak bisa beli, nggak bisa pinjem, telanjang bulat. Nggak mau telanjang bulat, tetap maksa pakai baju mereka masing-masing, maka siapkan 2 baju. Karena baju yang mereka pakai untuk tawaf, yang nggak mau mereka lepas, baju tersebut harus dibuang kalau ibadah haji mau diterima.
Nah, teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang Madinah yang datang ke kota Mekah, di antara mereka ada yang beli baju, di antara mereka ada yang minjem, karena sebagian dari mereka punya koneksi dengan orang-orang Mekah. Kayak misalkan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz kan ikut juga dalam Bai'ah Aqabah 2 ini. Sa'ad bin Mu'adz, teman-teman, itu punya hubungan yang sangat akrab dengan Umayyah bin Khalaf. Jadi punya hubungan akrab. Jadi kalau Umayyah bin Khalaf datang ke Madinah, dijamu oleh Sa'ad bin Mu'adz. Dan ketika Sa'ad bin Mu'adz datang ke kota Makkah, dijamu oleh Umayyah bin Khalaf. Urusan baju gampang. Wong sudah akrab, sudah sangat dekat. Jadi sebagian mereka ada yang beli, sebagian mereka ada yang minjem, karena memang punya connecting dengan orang-orang yang ada di kota Makkah. Maka dua ini, faktor harta, punya duit, atau faktor kedekatan. Itu bisa menyelesaikan masalah. Dalam konteks ibadah haji itu diantara gambaran bedanya hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hajinya orang-orang di luar Mekah saat itu, yang memang mengharuskan, orang-orang Mekahnya mengharuskan beberapa aturan yang sebetulnya aturan-aturan tadi tidaklah benar dan bukan bagian dari agama Ibrahim alaihissalam. Adapun praktek Nabi tetap komit dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, selain tokoh-tokoh yang tadi disebutkan, kayak Barra bin Ma'mur, kemudian Abul Haitham bin Taihan, apakah yang lain, selain Ka'ab bin Malik tentunya, apakah yang lain juga ikut berbaiat? Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu di slide ke-15, ada nggak di kalimatnya? Oh, enggak, di... Nah, ini, di slide ke-17. Slide ke-17 ada penjelasannya. Akhirnya semua orang berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu persatu. Akhirnya, ini akhirnya ya semuanya salaman, kecuali dua orang wanita. Dua orang wanita ini tidak salaman dengan Nabi. Pertama namanya Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr. Dua wanita ini tidak salaman. Kenapa nggak salaman dengan Nabi? Bukan muhrim, bukan mahram. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahramnya, kecuali kalau ada hubungan kekerabatan, itu lain persoalan. Tapi kalau nggak ada hubungan mahram, Nabi tidak pernah menyentuh kulit perempuan, termasuk dalam bai'ah Aqabah. Terus bagaimana caranya? Ini banyak khilaf para ulama. Cukup tidak mengangkat tangan sama sekali, cukup bicara saja. Ada yang pakai isyarat dengan diangkat tangannya, itu khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang jelas, semua yang hadir nantinya saat itu, ada 30 orang pertama itu, mereka bersalaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya kan tidak semuanya ikutan 75-nya ada di situ. Jadi 30 plus 2 yang hadir. Yang 30 orang ini salaman, yang 2 tidak salaman. Nanti yang sisanya sekitar 32, berarti tinggal berapa lagi? 75 kurangi 3, 43 orang lagi, itu dikasih tahu saja di kemah masing-masing. Kita sudah punya janji begini dengan Nabi. Kita siap membantu Nabi, siap komit menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang hadir yang di antara 30 orang itu, di antara 30 orang itu plus 2 orang perempuan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada yang hadir, tolong pilih oleh kalian 12 orang. Pilih oleh kalian 12 orang, 12 orang ini jadi nakib. Nakib itu wakil mereka. Kayak DPR, MPR lah. Ada keterwakilan. Orang-orang Madinah berkumpul, mereka mengajukan 12 nama. Dan 12 nama inilah yang kelak akan menjadi pemimpin di setiap masing-masing orang yang terlibat di dalam bai'ah Aqabah 2. Jadi 75 orang, dipilih 12 orang, 12 orang inilah pemimpin bagi kaum yang berbaiat Aqabah 2 kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus ada naqib? Penjelasannya sederhana, teman-teman. Karena 12 orang ini akan menjadi penanggung jawab
akan menjadi mentor, akan menjadi orang yang mengevaluasi, membimbing, memberikan pesan-pesan, memberikan arahan-arahan. Maka nanti dijelaskan oleh Ibnu Katsir, rahib adalah pemimpin kabilahnya masing-masing untuk memastikan ketaatan dan komitmen perjuangan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Katsir. Jadi nakib itu pemimpin kabilah yang memastikan ketaatan, komitmen perjuangan bersama Nabi. Kata Imam Qurtubi, nakib itu adalah pembesar kaumnya. Tugasnya ngapain? Ngurusin semua urusan, yang mengurusi semua urusan kaumnya dan memberikan kemaslahatan bagi kaumnya. Ya, secara praktis teman-teman, nakib diyakini sebagai orang yang paling paham akan kualitas dan kemampuan kaumnya, sehingga dia dipilih untuk memimpin kaumnya. Lebih mampu memahami mereka, lebih mampu menjaga dan mengurus mereka. Jadi nakib ini dipilih oleh mereka pilih sebagai trust, ya, kepercayaan terhadap leadership masing-masing tokoh yang 12 orang ini, sehingga lebih mudah mengayomi, mengurus, memelihara, menjaga, merawat, mengevaluasi, memastikan. Jadi Nabi tinggal laporannya nggak langsung oleh oleh kaumnya, tapi oleh para wakil yang 12 ini yang laporan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kisahnya yang mirip-mirip Raja Arthur, Pak, ini. Kayaknya itu nyontek yang sono, ya. Allah Saya rasa itu, ya. Jadi pada akhirnya Bai'ah Aqabah 2 ini salaman semua yang hadir di malam hari itu 30 plus 2, tapi yang 2 yang perempuan tidak salaman. Allah a'lam. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Sami, Pak Agung. Baik, kepada teman-teman, kalau ada yang mau bertanya lagi. Abi. Mungkin saya aja, Ustadz. Oh, boleh. Silakan. Masih ada 2 menit. Saya tertarik dengan ke logo Legowo, ya, ke logoan kaum Ansor ini, Ustadz. Kalau dipikirkan yang diangkat itu bukan kaumnya, ya, untuk memimpin kaumnya gitu. Kemudian dari diskusi yang tadi juga yang sepertinya ada kekhawatiran yang seperti itu gitu. Nanti kalau udah ini balik lagi ya gitu. Nah, itu apa kedepannya ada, kalau dilihat kan sahabat-sahabat yang dari Muhajirin malah kedepannya akan lebih menonjol, ya. Lebih populer lah paling enggak kalau kita melihat. Nah, ini apakah nanti akan ada riak-riak kecemburuan lagi, Ustaz? Ya, ada. Itu nanti beberapa kasus terjadi letupan merusak ukhuwah. Itu ada. Nanti sampai pada puncaknya pasca Perang Hunain. Ketika Perang Hunain itu kan Nabi Perang Hunain itu 10.000 dari orang Madinah, 2.000-nya lagi dari orang-orang yang baru masuk Islam. Ada Abu Sufyan di situ, ada Muawiyah di situ. Kemudian Perang Hunain, nah itu ghanimahnya banyak ghanimahnya. Yang Nabi bagi ghanimah cuman orang-orang yang 2.000 yang baru masuk Islam. Yang 10.000 kagak dibagi apa-apa, pada diem. Tapi mereka nggak berani ngomong sama Nabi karena menjaga adab. Tapi hati mereka bertanya-tanya, loh kok ini nggak dikasih, ini dilewat ini. Itu ada kalimat keluar, ada kalimat keluar dari orang-orang Madinah. Karena Muhammad telah memenangkan semuanya, maka dia berpihak kembali kepada kaum. Dia akan kembali kepada itu, keluar kalimat itu. Jadi sama seperti yang diungkapkan oleh Abul Haitham bin Taihan nanti ketika Perang Hunain. Dan Nabi menyelesaikan masalah itu dengan pidato yang luar biasa. Nanti pidatonya ketika Perang Hunain kita bahas. Jadi kita bahas pada Perang Hunain. Termasuk letupan-letupannya itu pernah ada orang Muhajirin kena tendang orang-orang munafik. Jadi nanti troublemaker-nya orang munafik.
troublemaker itu orang-orang munafik yang ingin membuat rusuh antara muhajirin dengan ansor. Jadi mereka bikin bikin ulah lah. Dan nanti ketika orang ansor, kan ada orang munafik, orang ansor, orang muhajirin. Nah orang munafik ini bikin ulah. Maka orang ansor kan dihimpit oleh dua pilihan yang dilematis. Memilih orang munafik yang jelas-jelas satu rumpun dengan mereka secara kekabilahan, atau memilih orang-orang muhajirin yang secara akidah sama walaupun bukan keluarga mereka secara nasab. Nah, ini kan jadi dilema. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul cukup cerdas mengambil celahnya. Nanti seperti apa celah-celah letupan-letupan ukhuwahnya kita bahas di perjalanan, insyaallah. Allah a'lam. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Baik, karena waktunya juga sudah menunjukkan 9:30, kita tutup. Tapi sebelum kita tutup, ada pesan-pesan dari panitia bahwa mulai Ramadan kajian kita akan dimajukan waktunya menjadi ba'da asar, hari Ahad juga. Demikian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya selamat melaksanakan ibadah Ramadan, insyaallah. Terima kasih Ustaz Daniel. Assalamualaikum. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.